Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa ahlihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sejumput Channel, alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali untuk pembelajaran bahasa Arab dan murojaah. Alhamdulillah kali ini kita akan masuk ke pelajaran 5. Di pelajaran 5 ini kita akan belajar mengenai idhofah. Apa itu idhofah? Idhofah adalah penggabungan dua kata menjadi satu kata dan menimbulkan makna baru. Makna baru itu bisa pemakrifatan atau bermakna kepemilikan. Nah, isim pertama itu disebut mudhof dan isim kedua disebut mudhofun ilaih. Mudhof ini adalah isim yang tidak boleh beralif lam dan dia juga tidak boleh bertanwin. Sedangkan mudhofun ilaih dia harokat terakhirnya selalu kasro. Kita buka di halaman 27. Saya bacakan. Bismillah. Ad-darsul khamisu. Pelajaran yang kelima. Di sini percakapan antara Sa'id dan Yasir. Sa'id berkata, "Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru?" Apakah ini kitab Muhammad wahai Yasir? Yasir menjawab, "La hadza kitabu Hamidin." Tidak, ini kitabnya Hamid. Kemudian Sa'id, "Aina kitabu Muhammadin?" Di mana kitab milik Muhammad? Yasir menjawab, "Huwa alal maktabi hunaka." Dia ada di atas meja di sana. Kemudian Sa'id, "Aina daftaru Ammarin?" Di mana buku catatan Ammar? Yasir menjawab, "Huwa ala maktabil mudarrisi." Dia di atas meja Pak Guru. Kemudian Sa'id, "Qalamu man hadza ya Aliyu?" Ali menjawab, "Hadza qalamul mudarrisi." Ini penanya Pak Guru. Sa'id, "Aina hakibatul mudarrisi?" Di mana tas Pak Guru? Ali menjawab, "Hiya tahtal maktabi." Dia di bawah meja tersebut. Yang kita garis bawahi adalah kitabu Muhammadin, kitabu Hamidin, daftaru Ammarin, ala maktabil mudarrisi, qalamu man, qalamul mudarrisi, kemudian hakibatul mudarrisi. Nah, ini yang disebut idhofah, yaitu satu kata digabungkan ke kata lain lalu melahirkan makna baru atau pengertian baru. Seperti kitabu Muhammadin, dia itu awalnya kitabun, isim pertama, isim kedua Muhammadun. Kemudian ketika digabungkan, kitabu itu tanwinnya hilang dan dia posisinya sebagai mudhof, kitabu. Nah, Muhammadun sebagai isim kedua, harokatnya yang tadinya dhammah ditarik ke bawah menjadi kasroh. Jadi kitabu Muhammadin. Nah, ini bermakna kitabnya milik Muhammad. Berarti ini untuk kepemilikan. Dan yang saya katakan tadi depan, mudhof, harokat terakhirnya itu sesuai kedudukannya dalam kalimat. Kita lihat di baris ke-6 ya. Yasir berkata, "Huwa ala maktabil mudarrisi." Nah, maktabi dia posisi sebagai mudhof, tapi dia didahului oleh huruf jar yaitu ala. Seperti kita pelajaran keempat kemarin, kalau ada harfu jar berarti harokat terakhir isim menjadi kasroh. Ya, ala maktabil mudarrisi. Nah, maktabi di sini dia kedudukannya sebagai mudhof. Harusnya mudhof itu kan dhammah, tapi karena dia didahului oleh harfu jar, makanya dia menjadi kasroh, ala maktabil mudarrisi, di atas mejanya Pak Guru. Setelah selesai kita baca dan kita bahas sedikit tentang idhofah, kita lanjut ke latihan. Tamarinu, kita masuk ke latihan pertama. Perintahnya adalah
Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah soal-soal berikut. Nah, ini kita jawab terkait dengan bacaan yang kita baca tadi di atas. Kita coba di nomor 1, aina kitabu Muhammadin? Di mana kitab Muhammad? Kita cari. Huwa alal maktabi hunaka. Dia di atas meja di sana. Di nomor 2, aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulis Ammar? Kita lihat di atas, jawabannya adalah huwa alal maktabil mudarrisi. Dia di atas meja Pak Guru. Di nomor 3, aina hakibatul mudarrisi? Di mana tas Pak Guru tersebut? Ini kepemilikan ya. Kita cari jawabannya, hiya tahtal maktabi. Dia di bawah meja itu. Kita lanjut ke latihan kedua. Nah, di sini kita langsung dilatih untuk membuat idofa, yaitu untuk menyatukan atau menggabungkan dua isim menjadi kata baru yang memiliki makna baru. Perintahnya adalah adif al-kalimatal ula ila tsaniyati. Adif itu sandarkanlah atau gabungkanlah kata pertama ke kata kedua. Kita lihat contohnya, kitabun isim pertama, Muhammadun itu isim kedua. Ingat, isim pertama adalah mudhof. Dia tidak boleh beralif lam dan tidak boleh bertanwin. Dan Muhammadun itu isim kedua disebut mudhofun ilaihi, dia harokatnya kasroh. Setelah digabung menjadi kitabu Muhammadin, yang artinya kitab milik Muhammad. Itu jika diidofakan atau digabungkan dengan nama orang. Sekarang kita mencoba di contoh kedua, bila diidofakan ke isim yang beralif lam. Isim pertama maktabun, isim kedua al-mudarrisu, menjadi maktabul mudarrisi, mejanya Pak Guru. Baik, kita latihan. Yang pertama, qalamun hamidun. Isim pertama qalamun, isim kedua hamidun. Kita ingat, isim pertama tidak boleh beralif lam dan tidak boleh bertanwin. Isim kedua yang domah ditarik ke bawah menjadi kasroh. Baik, kita coba. Qalamu hamidun, kita idofakan menjadi qalamu hamidin, yang artinya pena hamid. Yang kedua, karena kita sudah bahas, kita langsung jawab sekarang. Baitun abbasun, menjadi baitu abbasin, rumahnya Abbas. Gurfatun aliyun, menjadi gurfatu aliyin, kamarnya Ali. Daftarun sa'idun, menjadi daftaru sa'idin, buku tulisnya Sa'id. Mingdilun yasirun, menjadi mingdilu yasirin. Kemudian komisun ammarun, menjadi komisu ammarin, kemejanya Ammar. Sarirun khalidun, menjadi sariru khalidin, tempat tidurnya Khalid. Selanjutnya kita ke sebelahnya, yaitu yang diidofakan ke isim dengan alif lam. Miftahun al-baitu, menjadi miftahul baiti, kuncinya rumah. Selanjutnya dukkanun dan at-tajiru, kita gabungkan menjadi dukkanut tajiri. Kalau kita baca, kita ingat kaidah alif samsiah menjadi dukkanut tajiri. Selanjutnya baitun dan al-muhandisu, kita gabung baitul muhandisi, rumahnya insinyur itu. Selanjutnya ismun dan isim kedua al-waladu, kita gabung menjadi ismul waladi, nama anak itu. Selanjutnya kitabun Allahu, kita gabung menjadi kitabullahi, kitab Allah.
Selanjutnya baitun dan at-tabibu. Kita gabungkan, baitut tabibi, rumahnya dokter itu. Kemudian miftahun as-sayaratu, kita gabung menjadi miftahus sayarati, kunci mobil itu. Alhamdulillah, kita selesai di latihan kedua. Kita masuk ke latihan 3. Perintahnya adalah Iqra waktub ma'adabti awakhirihil kalimati. Bacalah dan tulislah dengan menetapkan harokat terakhir kata-kata berikut. Teman-teman Sejeput Channel bisa sambil menulis, saya bacakan. Kita mulai babul madrasati. Kenapa kita bisa baca babul madrasati? Karena kita tahu tadi isim pertama itu tidak boleh beralif lam, tapi juga tidak boleh ditanwin. Dan isim kedua harokatnya kasroh. Jadi babul madrasati, pintu sekolah itu. Yang kedua himarur rajuli, keledai laki-laki itu. Baitu hamidin, rumah Hamid. Selanjutnya sayaratul mudiri, mobil kepala sekolah. Selanjutnya mingdilu ammarin, sapu tangannya Ammar. Ismut talibi, nama siswa itu. Baitullahi, rumah Allah. Fi kitabillahi, di dalam kitab Allah. Nah, ini mudhofnya dia berharokat kasroh karena didahului oleh harfu jar. Selanjutnya min baitil mudarrisi, dari rumah Pak Guru. Yang terakhir di latihan ketiga ala maktabil mudiri, di atas meja kepala sekolah. Telah selesai latihan 3, kita lanjut ke latihan 4. Di sini perintahnya hanya membaca, tapi akan sedikit kita cari di mana ada susunan idofahnya. Baik, kita mulai. Nomor 1, aina baitul mudarrisi, di mana rumah Pak Guru? Huwa ba'idun. Di sini susunan idofahnya adalah baitul mudarrisi, karena baitu itu mudhaf, al mudarrisi dia mudhafun ilaihi. Aina baitul mudarrisi huwa ba'idun, di mana rumah Pak Guru itu? Dia jauh, maksudnya rumahnya jauh. Di nomor 2, Al-Qur'anu kitabullahi, Al-Quran adalah kitab Allah. Yang pelajaran kita susunan mudhaf wa mudhaf ini adalah kitabullahi. Kita lanjut ke nomor 3, Al-Ka'batu baitullahi, Ka'bah adalah rumah Allah. Di sini baitullahi dia merupakan susunan mudhaf mudhafun ilaihi, baitunya mudhaf, Allahinya mudhafun ilaihi. Kita lanjut di nomor 4, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullahi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul Allah. Nah, Rasulullahi ini yang pelajaran kita ya, yang idhofah. Rasulu dia mudhaf, Allahi mudhafun ilaihi. Di nomor 5, kharajal mudarrisu min gulfatil mudiri, telah keluar Pak Guru dari ruangan kepala sekolah. Susunannya idhofahnya adalah gurfatil mudiri, tapi dia didahului harfu jar ya, jadi ada min, jadi gurfatil mudiri. Di nomor 6, hada baitu hamidin wadhalika baitu khalidin, ini rumahnya Hamid dan itu rumahnya Khalid. Di mana susunan idhofahnya adalah baitu hamidin dan baitu khalidin. Baitu mudhaf, hamidin mudhaf ilaihi, sama juga dengan baitu khalidin ya, sama susunannya. Kita masuk ke nomor 7, Ibnu Ammarin talibun wabnu Yasirin tajirun, anak laki-lakinya Ammar seorang pelajar dan anak laki-lakinya Yasir seorang pedagang. Di sini yang susunan idhofah adalah Ibnu Ammarin
dan Ibnu Yasirin. Kita lanjut ke nomor 8. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Rumah Pak Guru jauh dan rumah pedagang dekat. Susunannya idhofah adalah baitul mudarrisi dan baitut tajiri. Kita lanjut ke nomor 9. Hadza miftahus sayarati. Aina miftahul baiti? Ini kunci mobil. Di mana kunci rumah? Yang susunan idhofah adalah miftahus sayarati dan miftahul baiti. Di nomor 10. Man anta ya waladu? Ana ibnu Abbasin. Siapa kamu wahai anak laki-laki? Saya putranya Abbas. Yang susunan idhofah adalah Ibnu Abbasin. Di nomor 11, wabnu man huwa? Huwa ibnu Khalidin. Putra siapa dia? Dia putranya Khalid. Susunannya Ibnu Man dan Ibnu Khalidin yang termasuk dalam susunan idhofahnya ya. Kita lanjut ke nomor 12. Di sini agak panjang. Kita pelan-pelan. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama huwa fil Madinatil Munawwarati. Di mana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia di kota Madinah Munawwarah. Susunan idhofahnya adalah Masjidu Rasuli. Harusnya Masjidu Rasulin. Namun karena Rasul ini diidhofahkan lagi ke lafaz Allah, jadi dia tidak boleh bertanwin. Yang kita tahu ini kan tidak ada alif lamnya. Harusnya Masjidu Rasulin. Namun karena Rasul ini diidhofahkan kembali ke lafaz Allah, jadi dia menjadi Masjidu Rasulillahi. Nah, Rasul ini lafaz Allah, dia mempunyai dua kedudukan, sebagai mudhofun ilaih untuk masjidu dan mudhof untuk lafaz Allah. Ya, kita ulang. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huwa fil Madinatil Munawwarati. Di mana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia di Madinah Munawwarah. Kita lanjut ke nomor 13. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Putri Hamid di sekolah dan putri Muhammad di universitas. Yang susunan idhofah di sini adalah bintu Hamidin dan bintu Muhammadin. Kita lanjut ke nomor 14. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Nama Pak Guru itu Sa'id dan nama insinyur itu Khalid. Saya tidak akan mengulang di mana susunan idhofahnya. Mohon berkenan teman-teman Sejuput Channel murojaah di rumah menentukan mana susunan idhofahnya ya. Kita lanjut ke nomor 15. Ammut talibi ghaniyun. Paman pelajar itu kaya. Di nomor 16. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Pintu masjid itu terbuka dan pintu sekolah itu tertutup. Kita lanjut ke nomor 17. Khalu Hamidin fakirun. Paman Hamid fakir. Maksudnya paman Hamid seorang yang fakir. Di nomor 18. Sayaratu Abbasin fi syari'i. Mobilnya Abbas ada di jalan raya. Kita lanjut di nomor 19. Ibnu man anta? Ana ibnul mudarrisi. Putra siapa kamu? Saya putranya Pak Guru. Di nomor 20. Ainal kalbu? Huwa tahtas sayarati. Di mana anjing itu? Dia di bawah mobil itu. Sekarang kita lanjut di latihan kelima. Di latihan kelima ini diperintahkan untuk
mengisi tempat-tempat yang kosong, dan dengan kata lain kita disuruh mengisi mudhof atau mudhofun ilaihnya. Kita lihat perintahnya adalah kawin jumalan mufidatan bimil'i faraghi fima yali. Bentuklah kalimat sempurna dengan mengisi tempat yang kosong berikut ini. Kita coba di nomor pertama di latihan 5 ini. Nomor pertama itu titik-titik al-baiti muglakun. Al-baiti kita tahu berarti dia mudhofun ilaih karena dia beralif lam dan harokatnya kasroh. Kita tinggal cari mudhofnya. Kita coba dengan pintu. Kita ingat pintu adalah babun. Nah, karena dia sebagai mudhof berarti tidak boleh beralif lam dan tidak boleh bertanwin. Jadi kita isi babul baiti muglakun. Pintu rumah itu tertutup. Kita beralih ke nomor 2. Aina titik-titik as-sayyarati, di mana titik-titik mobil itu. Sekarang kita coba miftahun. Miftahun kunci. Nah, dia sebagai mudhof kita taruh di isim pertama. Jadi dia tidak boleh beralif lam dan tidak boleh bertanwin. Kita coba aina miftahus sayyarati, di mana kunci mobil itu? Di nomor 3 ini kosong isim kedua, berarti kita diperintahkan memberi mudhofun ilaih. Kita coba Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Rasul, walaupun kita lihat tidak ada alif lamnya, tapi dia tidak boleh bertanwin karena dia sebagai mudhof, Allahi sebagai mudhofun ilaih. Kita ulangi, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Muhammad sallallahu wasallam Rasul Allah. Di nomor 4 titik-titik at-tabibi ba'idun. Coba kita isi dengan kosakata rumah. Rumah baitun menjadi baitut tabibi ba'idun. Rumah dokter itu jauh. Di nomor 5 Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an itu kitab Allah. Di nomor 6 Khadijatu titik-titik hamidin. Khadijah itu apanya hamidin? Kita mau isi dengan uhtun, saudari. Nah, kita idofahkan ke hamidin berarti Khadijatu uhtu hamidin. Khadijah saudarinya Hamid. Di nomor 7 ana titik-titik al-mudarrisi. Kita isi dengan kata bintun. Ana bintul mudarrisi. Saya putrinya Pak Guru. Di nomor 8 titik-titik at-talibi maksurun. Maksurun itu patah. Kita isi dengan kolamun menjadi kolamut talibi maksurun. Penanya milik pelajar patah ya maksudnya karena kepemilikan. Kita lanjut ke nomor 9 babul. Kita isi titik-titik kosong dengan al-faslu menjadi babul fasli maftuhun. Pintu kelas itu terbuka. Di nomor terakhir kharajal mudarrisu min titik-titik al-mudiri. Kita isi dengan gurfah, gurfatun. Kharajal mudarrisu min gurfatil mudiri. Karena dia kedahuluan harfu jar, jadi gurfatil mudiri. Telah keluar Pak Guru dari ruangan kepala sekolah. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke latihan 6. Di latihan 6 ini diperintahkan kita untuk membenarkan susunan kalimat di bawah ini. Kita baca perintahnya sahih at-tarkibati at-taliyata. Benarkanlah susunan-susunan berikut ini. Berarti susunan di sini salah semua. Kita diperintahkan untuk membenarkan. Kita coba. Yang pertama al-qalamut talibi. Ini salah. Kenapa salah? Karena isim pertama sebagai mudhof dia beralif lam. Kita ingat tadi mudhof tidak boleh beralif lam dan tidak boleh bertanwin. Jadi yang benar adalah qalamut talibi, penanya siswa itu. Selanjutnya di sebelahnya babus sayyaratu. Ini salah. Yang benar adalah babus sayyarati.
karena isim kedua itu mudhofun ilaihinya harokatnya selalu kasroh. Yang ketiga, bintu Hamidun. Ini salah karena isim kedua Hamidun harusnya harokatnya kasroh. Yang benar adalah bintu Hamidin. Kemudian selanjutnya ar-rasulullahi. Nah, ini kasusnya sama dengan nomor 1, yaitu mudhof tidak boleh beralif lam. Yang benar adalah rasulullahi, rasulnya Allah. Selanjutnya ismul walada. Ini salah karena isim kedua itu mudhofun ilaihi harokatnya selalu kasroh. Yang benar adalah ismul waladi, nama anak itu. Yang terakhir di latihan ke-6 ini ibnun al-mudarrisi. Nah, ini salah ya, karena mudhof yaitu isim pertama tidak boleh beralif lam dan tidak boleh bertanwin. Ini bertanwin di sini ya. Yang benar adalah ibnul mudarrisi, anak laki-laki atau putranya Pak Guru. Baik, setelah selesai di latihan 6 ini kita akan memasuki latihan 7. Tapi kita skip dulu dan kita lanjut ke latihan 8. Setelah itu baru kita masuk ke latihan 7. Baik, kita masuk ke latihan 8. Di sini kita disuruh membuat pertanyaan sesuai dengan gambar. Kita baca dulu perintahnya. Iqra al-mithal al-ati summa kawin as'ilatan mislahu musyiran ila suwarit taliyati. Bacalah contoh. Kemudian bentuklah soal-soal semisalnya. Semisal contoh maksudnya musyiron dengan melihat atau menunjuk ila suwarit taliyah di gambar-gambar berikut. Kita baca contoh dulu. Gambarnya kitabu man hadza. Kenapa kitabu nanti juga seterusnya tidak boleh ditanwin? Karena dia diidofahkan ke kata tanya man. Jadi kitabu mudhof, man mudhofun ilaihi. Makanya kitabu dia tidak boleh bertanwin dan tidak boleh beralif lam. Kitabu man hadza, kitab siapa ini? Nah, kita diperintahkan membuat kalimat seperti ini dengan melihat gambar. Mudah ya, kitab kita ganti dengan sesuai gambar. Selanjutnya kita lihat ini gambar pena. Kita ingat pena? Pena qalamu man hadza, pena siapa ini? Selanjutnya komisun ya, komisu man hadza, kemeja siapa ini? Selanjutnya gambarnya rumah. Kita buat susunan seperti contoh baitu man hadza, rumah siapa ini? Yang terakhir tempat tidur itu sarirun. Sekarang kita buat susunan seperti contoh menjadi sariru man hadza, tempat tidur siapa ini? Nah, di latihan 8 ini kita diberikan dengan mudhofun ilaihnya berupa kata tanya man. Perlu diketahui, man itu adalah isimnya tidak bisa berubah, tapi dia menduduki posisi sebagai mudhofun ilaihi, dan dia hanya menduduki posisi mudhofun ilaihi tapi harokatnya tidak bisa berubah. Hal ini akan dipelajari nanti di pelajaran-pelajaran berikutnya. Baik, teman-teman Juput Channel, mungkin bisa rehat sebentar. Kita sudahi murojaah kita hari ini. Insya Allah kita bertemu di pertemuan berikutnya dengan latihan-latihan berikutnya dan materi-materi berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.